kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan Alkitab buat kita semua, dan biar kita semua boleh dituntun daripadanya, bahkan berbahagialah kita. Bapak Mama semua, dalam sukacita hari ini kali ketiga kita ibadat ya, kali ketiga ini hari. Jadi dari jam 8 kebaktian Minggu Peneguhan Sidi. Habis itu ada syukuran Sidi di gereja sama-sama, dan sekarang ini ibadah lagi. Nah, kita sama omong lama, tapi omong berapa hal saja untuk melengkapi Kakak Ariel dan Kakak Ayu. Bapak Mama semua, mengaku percaya itu menjadi kewajiban orang-orang yang percaya Tuhan. Jadi kita tidak bisa diam-diam, tetapi harus mengaku dengan mulut kita sendiri bahwa kita percaya Tuhan. Setelah mengaku percaya, kita perlu buat satu janji atau komitmen bahwa karena saya percaya, maka saya akan melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga dalam pengakuan Kakak Ariel dan Ayu tadi itu dua kata kunci. Saya percaya dan berjanji. Itu sangat bisa dibalik. Saya berjanji baru percaya, tapi saya percaya dan berjanji. Nah, ini dua kata ini untuk dia hidup dalam kita punya kehidupan setelah kita sidi, ini sangat gampang. Dia butuh perjuangan, dia butuh kekuatan, dia butuh sebuah komitmen kesetiaan yang sungguh-sungguh. Ini hari tanggal 26 Maret 2023, Ariel dan Ayu omong itu kata. Mungkin omong tadi sampai 1 menit, mungkin 3 detik kok Ariel. Itu. Tetapi dia wujud pengakuan ini hari yang 3 detik itu, dia berjalan seumur hidup kalian berdua. Sepanjang masih bilang bahwa kita percaya Tuhan, sepanjang masih bilang bahwa kita mencintai Tuhan. Karena ada banyak kasus orang sih di 1-2 tahun ketiga dan keempat beta sudah tangan rekomendasi untuk ditambah lain, beta tanda tangan kayak begitu. Itu butuh perjuangan, pergumulan yang tidak main-main. Nah, bagaimana kita hidup setelah mengaku dan percaya dan berjanji atau mengaku itu? Ada satu kalimat kunci yang saya lihat pada ayat yang kelima. Hendaklah dalam hidupmu kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini Ariel, kalau kakak ambil barang dan mempendeta bilang, kakak taruh di situ, di kursi situ, maka kakak bisa taruh itu barang di atas kursi, kakak bisa taruh itu barang di samping kursi, atau kakak bisa taruh itu barang di bawah kursi. Jadi kalau saya bilang Ariel atau Ayu taruh sepatu di kursi situ,
maka Ariel akan taruh mungkin di atas, atau mungkin di samping, atau mungkin di bawah. Tetapi ayat 5 ini bilang bukan di atas, bukan di samping, bukan di bawah, tapi di dalam. Di dalam. Sehingga setiap orang yang sudah percaya dan mengaku mengasihi Tuhan, ikut Tuhan, dia taruh di pikiran, taruh di rasa, taruh di seluruh keberadaan itu di dalam Tuhan. Di dalam itu sama dengan kita celok dalam air, melebur, menyatu, sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan. Nah, itu catatan penting hari ini yang mau pendeta kasih buat Ariel dan Ayu. Setelah kalian mengaku di gereja hanya 3 detik, tapi seumur hidup kalian harus menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Nah, kalau menaruh dalam Kristus itu ke mana? Teman dia contoh menaruh di dalam Kristus. Dalam bacaan kita ayat 6, 7 dan 8 dia omong begini. Yang pertama, Tuhan Yesus dia meninggalkan kenyamanan surgawi, dia turun ke dalam dunia. Dia kasih tinggal kemegahan surgawi, dia kasih tinggal kenyamanan surgawi, meninggalkan semua itu demi keselamatan manusia, demi hidup yang lebih baik. Sehingga Ariel dan Ayu menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu adalah mengajak kalian berdua untuk tidak hanya hidup suka-suka ke depan, tidak hanya hidup mau ikut enak senang-senang saja ke depan, tetapi meninggalkan kesenangan diri, meninggalkan suka-suka diri, meninggalkan orang bilang mau bikin apa, mau toy tidak, kasih tinggal itu. Kalau Ariel mau kemana-mana, mama bilang jangan, bebun suka. Ayo mau bikin apa-apa, mama bilang papa bilang jangan, beta pun suka. Itu semua kasih tinggal. Sebab hidup ke depan ini, hidup di dalam ini taruh pikiran perasaan, berarti kasih tinggal itu semua. Kenyamanan diri, kedagingan kita, dan hidup pikiran, rasa, tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus seperti itu. Hidup bukan kesenangan kita, tapi hidup kesenangan Tuhan yang terlihat dalam kesenangan dan keinginan orang Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus mengosongkan dirinya, sungguh-sungguh, dan dia minta untuk Allah yang memerintah dalam pikiran dan rasanya. Kemudian beri hidup dituntun oleh kehendak Tuhan. Sehingga yang kedua, mulai hari ini dan hari esok, kedua orang besok karya usia dan kemudian masuk kuliah dan seterusnya ke depan itu kakak bisa merancang banyak hal untuk kakak penghidup, Ariel maupun Ayu bisa merancang banyak hal untuk 2 orang penghidup. Tetapi mulai besok itu rancangan-rancangan yang terjadi itu bukannya rancangan-rancangan kita saja, bukan rancangan papa dan mama saja, tetapi rancangan Tuhan. Nah, kadang-kala kita ini merancang, Tuhan mau A, tapi kotong mau B. Kemudian kotong ikut, kotong punya yang mau B itu. Tapi Bapak Tua ini dia pandai sekali mengatur kita supaya rancangan yang terjadi. Nah, yang penting kita memberi diri kita untuk terhisap dalam rancangan Tuhan itu. Sehingga sebagai orang percaya hari ini, besok dan seterusnya hidup dalam rancangan Tuhan. Yang pertama meninggalkan keinginan kedagingan kita, yang kedua hidup dalam rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Mama sekalian, gereja ini punya satu pergumulan. Anak-anak ini setelah mereka sidih, apa yang mereka membuat untuk gereja? Anggota sidih itu menjadi anggota sah gereja. Sidih itu dalam pemahaman
juga siap untuk diutus. Nah, menutup renungan ini saya mau tanya kepada Ayu dan Arya. Kemarin di meditasi ada punya komitmen ya? Tulis di kertas, kemudian bawa di muka salib, doa kasih masuk dalam kotak. Boleh tahu tuh Kak Arya tuh komitmen ya kakak tulis di kertas itu apa? Bisa menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup. Iya. Kakak Ayu? Setia dan taat kepada perintah-perintah Allah. Jadi itu kertas itu Bapak Mama kemarin sudah ada yang tahu dong isi. Pendeta juga belum tahu kan nanti guru katekisasi yang rekap untuk kasih di pendeta yang hari ini menyebutkan. Ini hari Bapak tahu semua bahwa ketika Ariel berlutut di bawah salib itu kertas yang kasih masuk dan dia bilang kata kunci Tuhan jadi pemimpin. Yang kedua Kakak Ayu pun kata kunci setia dan taat. Nah, nanti seperti apa dia punya wujud ke depan dalam pelayanan gereja, baik di dunia atau tempat yang lain. Ini hari bertemu jumlah berapa orang jadi saksi untuk itu. Papa dan Mama jadi saksi, kita semua jadi saksi. Sehingga pengakuan kalian hari ini sungguh-sungguh hidup, Kak Arya, ketika Tuhan sungguh-sungguh memimpinmu. Jadikan Tuhan sebagai pemimpinmu. Dan Kakak Ayu, janjimu hari ini sungguh-sungguh hidup ketika kamu betul-betul mempertahankan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Hiduplah dengan janji itu dan biarlah Tuhan dimuliakan dalam kehidupan iman percayamu. Tuhan menolong kita semua.